Dalam bisnis ya, apapun bisnis kita, apapun bisnis yang Anda kerjakan ya, apapun produknya, pasti Anda harus terus-terusan ya bagaimana mencari customer baru. Mencari customer baru, mencari customer baru, mencari customer baru. Kenapa mencari customer baru? Karena customer itu adalah ibaratnya darah dalam perusahaan. Ya. Kalau dalam bisnis Anda darah itu tidak mengalir dengan lancar, bisa jadi bisnis Anda pun tidak lancar di dalam perputaran cash flow, omset, revenue, income, dan sebagainya. Jadi customer itu adalah perputaran darah di dalam bisnis Anda, apapun bisnis Anda. Maka pertanyaannya adalah, apakah Anda disiplin mencari customer baru, mencari customer baru, mencari customer baru, memfollow up customer-customer yang sudah mungkin telah beli, existing customer. Bagaimana cara memfollow up-nya? Apakah Anda disiplin melakukan itu dengan cara yang konsisten? Ya, bisa jadi mungkin caranya harus Anda ubah sedikit, harus Anda adjust. Karena namanya customer pastinya dengan cara yang berbeda, dengan approach yang berbeda. Bisa jadi mungkin yang tadinya mereka tidak mau beli, jadi beli. Mereka yang tadinya tidak mau pesan, jadi pesan. Memang harus ada strategi-strategi, tapi pertanyaannya apakah Anda disiplin melakukan itu? Ya, contoh dalam pengalaman saya, kita harus memfollow up customer. Contohnya begini, bukan hanya memfollow up, tapi kita harus mencari customer baru. Ya, bahkan mencari customer baru itu bukan job desk kalau menurut saya. Mencari customer baru adalah merupakan satu DNA. Kita memang harus seperti itu setiap hari, bahkan kita harus cari customer baru. Bukan artinya cari customer baru kita mesti datengin ya, kita follow up satu-satu, atau kita pun ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita belum tahu. Ya mungkin itu juga salah satunya. Tapi poin saya adalah mencari customer baru adalah begini. Anda percaya nggak ya bahwa kalau namanya kita punya bisnis ya, setiap hari kalau kita tidak mengenalkan produk kita ataupun bisnis kita kepada orang lain, ya apakah customer yang ada akan semakin banyak? Belum tentu. Ya kan, bahkan mungkin bisa berkurang. Kenapa? Karena kompetitor semakin banyak, karena customer pun juga banyak pilihan. Ya, jadi setiap hari kita harus pikirkan bagaimana caranya kita bisa mengenalkan ya produk kita, bisnis kita kepada orang yang belum kenal, gitu kan? Nah, itu adalah yang disebut dengan menurut saya social selling. Satu orang mungkin bilangnya ya marketing coach. Ya betul sih, marketing itu betul. Tapi menurut saya marketing itu apa sih? Marketing adalah mengenalkan produk kita, mengenalkan bisnis kita kepada orang yang belum kenal. Kan gitu ya. Nah, apa gunanya sosial media? Apa gunanya website? Apa gunanya LinkedIn? Apa gunanya Instagram? Apa gunanya Google Business? Tujuannya supaya kita mengenalkan produk kita kepada orang yang belum kenal kita, kan begitu. Nah, jadi poin saya adalah begini. Kalau kita melihat bahwa bisnis kita saat ini cuma punya customer-customer yang existing, ya, dan banyak yang belum kenal kita, bagaimana kita bisa mengenalkan mereka? Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita kepada mereka? Itu kan salah satunya adalah dengan menggunakan sosial media ataupun dengan website ataupun dengan macam-macam ya platform yang lain, YouTube juga, TikTok dan sebagainya. Bagaimana cara Anda bersosialisasi ya, mengenalkan produk saya, bisnis saya kepada orang yang belum kenal? Nah, itu harus dilakukan. Apakah Anda lakukannya dengan disiplin? Artinya konsisten. Setiap hari, satu hari 3 kali posting. Satu kali misalnya bisa jadi 5 kali story. Satu hari misalnya kita juga bisa memberikan upload foto, 10 foto ya di Google My Business contoh. Jadi kita disiplin melakukan itu. Nah, contoh, misalnya bisnis saya B2B, coach. Saya punya produk yang saat ini saya harus ketemu dengan customer B2B, pabrik, ya, owner langsung. Nah, saya punya tim sales yang saya latih mereka untuk mereka bisa mencari customer baru. Cuman setiap saya minta mereka mencari customer baru, pasti ada alasan. Ini customernya nggak ada, saya nggak ketemu ownernya susah ditemui, dan sebagainya. Macam-macam alasan yang mereka suka berikan kepada Anda. Nah, Anda bingung gimana ya caranya supaya saya bisa dapetin customer baru? Gimana caranya supaya saya dapetin customer baru? Nah, pertanyaannya adalah gini. Dapetin customer baru itu pastinya perlu proses. Cuma pertanyaannya adalah mengenalkan tentang produk Anda, tentang bisnis Anda, tentang apapun yang menjadi satu benefit buat calon customer. Apakah Anda lakukan di media marketing Anda? Ya, contoh, saya tadi balik lagi B2B, ya, saya harus ketemu dengan customer. Siapa mereka? Owner dari sebuah pabrik. Nah, owner dari sebuah pabrik, mereka biasanya kalau lihat informasi, mereka dengar sebuah misalnya ada produk baru dan sebagainya, mereka lihatnya di mana? Apakah dari email, ataukah dari misalnya dari Google, atau lihat YouTube dan sebagainya? Apakah Anda disiplin mengenalkan produk Anda di sana, di YouTube, di Instagram dan sebagainya secara konsisten?
Apa yang harus dikenalkan? Ya, balik lagi, apa yang Anda ingin mereka tahu tentang produk Anda? Contohnya, saya punya produk, misalnya saya punya produk furniture, ya saya jual, ya apalah mungkin kursi, meja, ya dan sebagainya, lemari-lemari. Nah, apa yang saya ingin customer ataupun calon customer yang belum tahu tentang produk saya, apa yang ingin mereka harus tahu tentang produk saya, apa yang ingin saya beritahukan kepada mereka, apa yang harusnya mereka tahu tentang produk saya atau tentang bisnis saya. Saya tadi di bidang furniture, di bidang lemari dan sebagainya. Ya, saya buat satu foto misalnya di Google My Business. Saya buat lemari ini ya cocok untuk di kantor. Lemari ini cocok untuk Anda tempatkan di ruang tamu. Lemari ini cocok untuk ditempatkan di misalnya di ruangan untuk staff Anda. Nah, kenapa lemari ini bisa cocok untuk staff Anda? Karena lemari ini isinya begini-begini, dengan raknya begini dan sebagainya. Anda kenalkan dulu, ya kan? Nah, terus setelah itu apa? Setelah Anda kenalkan, terus-terusan lakukan secara disiplin, secara konsisten, apa yang terjadi? Nah, terus Anda lakukan seperti itu, ya kan? Itu secara social selling. Nah, apakah Anda juga harus lakukan approach untuk customer-customer yang belum tahu? Jelas, ya. Disiplin bukan hanya social selling. Saya sebutnya social selling, bukan hanya marketing. Karena kalau marketing itu orang itu terlalu besar. Tapi kalau social selling, kita mengenalkan. Social selling bukan selling ya. Bukan selling. Jadi social selling itu adalah bagaimana supaya kita, orang yang belum tahu tentang produk kita, tentang bisnis kita kenalkan. Social selling sekali lagi bukan selling. Social selling itu adalah mengenalkan ya produk Anda, bisnis Anda di sosial media. Bisa jadi di Instagram, bisa jadi di YouTube, bisa jadi di Google My Business, bisa di LinkedIn, bisa di website Anda, bisa di artikel, bisa Anda kerjasama dengan beberapa social agency supaya boosting lebih banyak lagi, awareness-nya lebih banyak orang yang tahu lagi tentang produk Anda. Anda bisa melakukan macam-macam kolaborasi dengan berbagai marketing media platform. Di radio juga mungkin masih ada yang relevan, di podcast, bisa jadi begitu. Sehingga Anda lebih mengenalkan tentang bisnis Anda, tentang produk Anda. Bisa aja Anda buat podcast ya. Nggak usah panjang-panjang, ya Anda kerjasama dengan beberapa podcaster gitu kan. Lalu Anda sharing mengenai bisnis Anda, mengenai produk Anda. Bisa jadi seperti itu ya kan. Itu social selling. Pertanyaannya apakah Anda disiplin melakukan social selling setiap hari? Ya, bahkan kalau kita lihat ya, media itu tidak bisa berhenti. Every day, Senin sampai Minggu, 7 days a week ya kan. Nah, anggap bisnis kita adalah bisnis media. Nah, bagaimana kalau sebuah bisnis media itu satu hari tidak ada media yang Anda berikan atau Anda beritakan kepada orang-orang yang belum kenal tentang bisnis Anda? Bisa jadi orang menunggu-nunggu tentang kabar berita tersebut, ya kan? Jadi bayangkan bisnis Anda adalah sebuah bisnis media, ya, sebuah bisnis media yang Anda harus memberitakan tentang produk Anda, bisnis Anda dan sebagainya kepada orang yang belum tahu. Itu satu, social selling. Disiplinnya, ya, kalau saran saya, kalau Anda pikirkan bisnis Anda seperti adalah bisnis media, berarti seharusnya berapa sering? 24 jam dan 7 hari. Maksudnya 24 jam bukan artinya 24 jam terus-terusan, enggak. Artinya setiap hari harus ada pemberitaan tentang bisnis Anda. Baik itu lewat story, baik itu lewat misalnya cerita, lewat artikel, lewat video, lewat foto, dan sebagainya. Social selling 24/7. Sehingga orang yang belum tahu tentang produk Anda, bisnis Anda, mereka bisa lihat tentang pemberitaan tersebut di sosial media atau di media marketing yang menurut Anda relevan untuk target market Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, biasakan, disiplinkan diri untuk talk to the strangers. Ya, talk to the strangers. Maksudnya ngobrol dengan orang yang kita tidak kenal. Artinya tidak kita kenal bukan sembarangan orang. Anda jangan lihatnya kotak-kotak. Wah, tidak dikenal nih. Saya udah, kalau gitu saya ngobrol aja sama ini ada di sini ada apa tukang orang supir taksi, kita ngobrol tentang bisnis kita. Ya, bukan begitu juga ya. Kita masih lihat orang strangers ini ya menurut kita orang yang tepat, prospek atau calon customer, atau kita lihat menurut kita mungkin orang ini memang ada, ya mungkin dia pengusaha juga atau mungkin dia seorang profesional. Jadi talk to the strangers bukan artinya orang sembarangan kita ngobrol, ya enggak gitu. Jadi kita harus biasakan untuk berbicara, ngobrol, bukan hanya bicara ya, ngobrol ya. Talk itu berarti kan ngobrol-ngobrol dengan orang yang belum kita kenal. Bisa jadi mungkin di dalam acara networking, acara misalnya ada seminar Anda ikut, ya, atau Anda ngobrol dengan di grup Anda yang belum Anda kenal. Itu bisa jadi Anda ngobrol dengan mereka secara konsisten. Bisa jadi satu hari 3 orang, terus secara konsisten dan disiplinkan Anda
untuk melakukan itu setiap hari, mungkin ngobrol dengan dua orang, lama-lama ngobrol dengan dua orang, lama-lama Anda terbiasa untuk ngobrol. Ngobrolin apa, Coach? Ya ngobrol aja. Ngobrol yang menurut Anda relevan, ya tentunya ya harus ada pembicaraan yang memang menurut Anda ya sesuai gitu kan. Ya tentang misalnya kita ketemu, bisnisnya dia apa? Bisnis apa? Kita sudah saling ngobrol, saling mengenalkan bisnis. Sehingga nanti dari pembicaraan tersebut, oh, Bapak bikin ini ya, nanti saya coba kenalin sama si ini ya, nanti saya referensiin ke si itu ya, dan sebagainya. Nah, menurut saya kalau Anda lakukan ini secara konsisten, saya rasa Anda tidak akan kekurangan customer. Bahkan Anda akan punya prospek yang begitu banyak. Bahkan mungkin bukan hanya orang-orang yang Anda ajak ngobrol, bahkan nanti dari teman-teman yang itu yang Anda ajak ngobrol pun mereka bisa kasih referensi. Ya, karena Anda memberikan satu informasi dan memberikan satu value yang baik untuk mereka, gitu kan? Nah, jadi menurut saya, ya, kalau Anda rajin melakukan social selling dan juga talk to the strangers bukan ngobrol sama, sekali lagi bukan ngobrol sama orang yang benar-benar kita nggak kenal, orang-orang yang sembarangan, enggak. Orang-orang yang menurut kita relevan, orang-orang yang menurut kita, wah, kayaknya orang ini bisa kita ajak ngobrol. Siapa orang-orang itu? Ya, Anda harus cari tahu di dalam network Anda, di dalam, ya mungkin Anda di circle Anda bisa ngobrol dengan mereka setiap hari. Nah, bayangkan kalau Anda lakukan ini konsisten dan secara disiplin Anda lakukan ini, berapa banyak prospek yang Anda akan dapat every day, berapa banyak calon customer yang Anda akan dapatkan every day. Nah, apakah Anda akan takut lagi kehilangan customer? No. Dan bagaimana dengan customer-customer yang existing? Sama juga. Ngobrol, ya mungkin chit-chat dan sebagainya. Tapi bukan hanya basa-basi. Ngobrol, betul-betul kita mau tahu gimana kondisinya, kita mau tahu bagaimana apa yang mereka rasakan dan sebagainya. Siapa tahu kita bisa jadi satu solusi untuk mereka. Nah, itu maksud saya. Jadi, biasakanlah kita sebagai pebisnis dan kita sebagai leaders, pertama, kita harus menjadi leaders yang influence, ya. Apakah Anda seorang leader yang influence? Artinya Anda punya pengaruh buat tim Anda, buat customer Anda, buat supplier Anda. Ya, pengaruh yang baik apa pengaruh yang kurang baik? Kalau Anda disiplin, pasti pengaruhnya baik. Anda disiplin dan konsisten, pasti tim Anda akan ikutin. Anda disiplin dan konsisten, pasti customer Anda juga senang dengan Anda. Nah, jadi kesimpulan buat Anda di dalam video saya kali ini adalah, yuk kita harus disiplin melakukan tugas kita. Melakukan tugas yang memang seharusnya kita lakukan sebagai leaders adalah kita harus memberikan influence, pengaruh yang positif kepada tim kita, kepada customer kita, supplier kita, dan bahkan teman-teman kita. Dengan melakukan apa? Social selling dan talk to the strangers. Nah, semoga bermanfaat, sukses selalu, dan salam pengusaha.